Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Abdurrahim dari mahasiswa Sistem Informasi UT UPBJ Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas kedua jaringan komputer. Nah, di tugas kedua ini saya ditugaskan untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu yang pertama adalah CD atau bisa kita sebut sebagai eh, bisa ketemu sebagai create kategori, yang dimana dia itu adalah perintah untuk mengganti kategori. Jika kita praktikkan gitu ya, sini downloads. Nah, maka dia akan berada di kategori download. Kemudian yang kedua itu adalah CLS, yang dimana CLS itu singkatan dari clear screen, yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan. Kalau misalnya kita coba, nah maka dia akan membersihkan semua tulisan. Nah, lalu ada yang namanya CLS tanda tanya. Itu gunanya untuk menampilkan bantuan untuk perintah clear screen seperti ini. Nah, di sini hanya ada CLS seperti itu. Lalu kemudian uh, CLS, ada dir dir itu dia memberikan display display dari directory. Yang kita lihat di sini ada strip A, ada garis miring A, garis miring B, C, D, L, N, O, dan lain-lain. Lalu kemudian ada IP config, yang mana ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address dan lain-lain. Lalu kemudian ada IP config all. Nah, dia itu memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Gitu. Lalu selanjutnya ada IP config. Nah, tanda tanya seperti ini. Nah, ini tuh gunanya untuk memperlihatkan komen apa saja yang bisa digunakan untuk IP config. Nah, kita akan coba di sini IP config release. Sebentar. Nah, IP config release itu adalah perintah digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Nah, lalu untuk itu kita akan menggunakan IP config renew. Nah, ini kita menggunakan IP config renew, yaitu adalah perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Lalu kita akan mencoba lagi IP config display DNS. Nah, dia itu kalau kita lihat, dia itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS. Lalu ada lagi yang namanya IP config flash DNS. Nah, dia itu adalah untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, lalu ada lagi IP config register DNS. Nah, dia itu untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lalu ada ping. Nah, apa itu ping? Ping itu merupakan akronim dari package internet copper. Ya, ini yakni sebuah perangkat dalam Windows yang terhubung satu sama lain. Nah, saya akan mencoba menggunakan ping
dengan dengan IP address itu 127.0.0.1. 127.0.0.1. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita akan coba satu apa komen lagi, yaitu netstart. Nah, yang mana netstart itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nah, dia akan terus seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba komen yang lain, yaitu trust, yaitu gunanya untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pathing yang gunanya digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Kemudian kita ada NS lookup. Gunanya adalah untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Karena di sini saya tidak menggunakan server, maka dia akan request timeout. Nah, lalu ada netsh sama, yaitu dia digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Lalu ada root. Perintah root digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Lalu terakhir ada net. Ketika mengetik perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Tapi karena untuk net root, net sh itu saya belum terlalu mengerti, jadi mungkin baru sampai seperti ini saja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan saya atau materi yang memang kurang jelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.